Bahkan dulu sekitar 20 tahun yang lalu kami pernah menghancurkan sebuah kuburan karena kuburan tersebut ramai didatangi oleh orang. Ada yang minta ingin kaya, minta ingin dagangannya laris, minta ingin naik jabatan. Bahkan banyak sekali yang menginap di tempat tersebut. Itu kuburannya di dekat rumah kami dulu. Waktu itu usia kami kurang lebih 19 atau 20 tahun ya. Sekarang usia kami 40 tahun ya. Nah, di tempat tersebut ada sebuah kuburan. Itu tempatnya di tengah-tengah perkebunan teh. Jadi posisinya di puncak perkebunan teh. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada pohon-pohon besar-besar. Nah, di tempat tersebut ada sebuah kuburan, kata orang-orang. Nah, kemudian tempat kami, rumah kami itu posisinya seperti ini. Jadi ini kuburan, ini tempat kami. Di bawahnya lembah. Jadi kalau berjalan ke tempat tersebut ya kurang lebih sekitar 15 atau 20 menit. Tetapi kami melihat tempat tersebut. Nah, kata orang-orang di tempat tersebut itu ada sebuah kuburan. Namanya kuburan Mbah Tanyim. Orang-orang di sekitar menyebutnya Pasarean Mbah Tanyim. Nah, kuburan tersebut diperlakukan oleh orang-orang ya sangat dihormati. Ketika orang mau lewat ke tempat tersebut, mereka harus permisi. Mbah, permisi, saya mau lewat. Ketika orang tersebut mau ngambil kayu bakar, maka harus pamit katanya. Mbah, saya mau ngambil kayu bakar, permisi. Kalau orang tersebut mau mencari rumput, orang-orang juga harus pamit. Mbah, saya mau ngambil rumput. Kalau tidak permisi, katanya orang-orang tersebut akan sakit dan akan kesurupan. Kami waktu itu penasaran. Akhirnya kami datangi tempat tersebut. Ternyata ya tidak mirip dengan kuburan, ya itu biasa-biasa saja seperti tanah biasa. Kemudian tumbuh mungkin 1 atau 2 pohon. Kami tidak tahu pohon apa. Nah, pertama kami melihat posisinya seperti itu. Jadi tidak ada tanda-tanda itu kuburan, tidak ada. Cuman memang di sekitarnya itu tumbuh pohon besar-besar ya. Ada pohon mangga juga ada. Dan kami pun sering dulu mungut buah mangga yang jatuh ya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian ternyata tempat tersebut ramai didatangi oleh orang katanya. Ada orang yang nginap sampai malam. Kami tanya, itu orang-orang mau ngapain ke tempat tersebut? Ini juga ada informasi dari para tetangga. Katanya setiap malam di kuburan tersebut ramai, banyak sekali lilin, ada lampu, dan orang banyak yang nginap di sana. Kami tanya, itu orang mau ngapain? Kemudian kata orang-orang, ya banyak macam-macam. Ada yang minta ingin kekayaan, ada minta yang ingin dagangannya laris. Dan di tempat tersebut ada, kalau di tempat kami namanya kayu, tempat depa ya, tempat depa itu. Jadi mungkin ukurannya segini ya, 1,5 meter mungkin. Katanya kalau orang mau dagang itu mereka diukur. Kalau pagi itu si kayunya nambah panjangnya, itu katanya cocok dagangnya. Kemudian kalau dia ingin masuk kerja, itu katanya malamnya diukur, kayu tersebut diukur begini. Kalau paginya itu tidak nambah panjangnya, katanya kayu tersebut, itu katanya tidak cocok kerja di sana. Jadi macam-macam cerita. Tetapi intinya di kuburan tersebut mulai ramai didatangi oleh orang ya. Nah, setelah beberapa bulan kemudian lagi itu tempat makin ramai. Akhirnya kami juga penasaran melihat ke tempat tersebut. Ternyata yang dulunya kami melihat bentuknya itu seperti biasa-biasa saja, seperti tidak ada tanda-tanda kuburan. Ternyata waktu itu sudah dipasangi batu-batu ya, batu-batu yang mungkin sebesar kepala, ada yang sebesar begini, dikelilingi. Jadi posisinya ya seperti segi 4, seperti posisi kuburan ya. Nah, setelah beberapa minggu kemudian, atau 2 atau 3 minggu, ternyata kuburan tersebut kata orang-orang dipasangi di tembok, dikasih tembok. Dikasih tembok, katanya dikasih pagar juga. Akhirnya kami datang ke sana kurang lebih jam 6:30 pagi kami datang ke sana. Kenapa kami pagi-pagi? Sebab kalau agak siang sedikit banyak sekali orang yang kerja di sana. Ada yang kerja metik, ada yang kerja untuk membersihkan kebun-kebun. Makanya kami datang ke tempat tersebut jam 6:30 pagi. Kami mengajak
dua orang teman kami yang kami tidak beritahu mau dibawa kemana, ya pokoknya ikut saja kata kami. Datang ke tempat tersebut, ternyata benar sekali kuburan itu yang asalnya biasa-biasa saja, kemudian kuburan tersebut sudah berubah. Seluruh pinggir-pinggirnya sudah dipasangnya tembok yang tinggi, kurang lebih 30 cm ya. Kemudian di tengah-tengahnya juga ada tanggulan yang sangat tinggi, kurang lebih 1 meter. Kemudian dipasangin kain-kain putih, kain kafan yang mungkin. Dan banyak sekali di sana uang yang 1.000 rupiah dicor, itu banyak sekali. Dan banyak sekali pasang-pasangi bendera di sana. Nah, kata kami ini sudah tidak bisa dibiarkan. Akhirnya kami robohkan semua kuburan tersebut. Kami hancurkan semuanya, itu sampai rata semua. Tidak ada tanggulannya yang bekas di tembok, saya hancur-hancurin pakai batu waktu itu. Dan kain-kainnya pun saya ambil semua, pokoknya semuanya hancur semuanya. Akhirnya kami pulang, sebelum pulang kami kasih tahu kepada beberapa teman kami, jangan sampai dikasih tahu sama orang-orang bahwa saya sudah menghancurkan kuburan tersebut. Nah, besoknya geger di tempat tersebut ya, ramai dibicarakan kuburan Mbah Tanyim, ada yang bongkar, ada yang hancurkan katanya. Itu orang katanya tidak takut kesurupan, tidak takut sakit, bagaimana berani sekali menghancurkan kuburan tersebut. Mereka tidak tahu yang menghancurkan adalah kami sendiri ya. Jadi banyak orang cerita-cerita di dekat-dekat rumah kami pun ya, kami tidak berani ngomong juga. Nah, setelah kejadian tersebut, alhamdulillah tempat tersebut yang asalnya ramai didatangi orang-orang, semenjak dihancurkan itu tidak ada lagi yang datang ke sana, tidak ada lagi yang meminta ke kuburan tersebut ya. Nah, jadi maksud kami begini, melihat dari pengalaman yang sudah kami alami tentang penghancuran kuburan yang kami hancurkan waktu itu. Jadi awalnya kuburan tersebut biasa-biasa saja, dan itu pun tidak ada yang bisa membuktikan bahwa tempat tersebut adalah kuburan. Tidak ada yang bisa membuktikan. Itu hanya informasi dari mulut ke mulut, kemudian kabar dari orang ke orang seperti itu. Dan kami pertama datang ke sana pun itu tempatnya biasa-biasa saja. Dan tempat itu kami sering datang ke sana untuk mengutin buah mangga. Di tempat tersebut ada mangga. Kadang-kadang mencari burung juga ke tempat tersebut. Itu tempat tidak ada yang aneh bagi kami, meskipun orang-orang kalau datang ke tempat tersebut mereka ya biasa seperti itu, harus minta izin, harus segala macam ya. Jadi pertama kami datang ke tempat tersebut itu tempat biasa-biasa saja. Setelah ramai dibicarakan oleh orang dari mulut ke mulut, kemudian dibangunlah sampai menjadi kuburan yang luar biasa, didatangi oleh orang-orang ramai. Akhirnya kami hancurkan, dan alhamdulillah sampai sekarang kami sehat walafiat, tidak pernah kesurupan, tidak ada. Sebab manusia yang sudah meninggal tidak akan bisa memberikan mudarat kepada orang yang hidup, tidak ya. Kalau memang tempat tersebut adalah kuburan, apalagi kalau tempat tersebut bukan kuburan ya. Artinya disebut kuburan itu pun tidak ada yang bisa membuktikan. Tidak ada, cuma dari mulut ke mulut orang mengabarkan, oh itu adalah kuburan Mbah Tanyim, itu adalah kuburan Mbah Tanyim. Tetapi tidak ada yang bisa membuktikan itu keluarganya siapa, anaknya siapa, saudaranya siapa, tidak ada yang bisa membuktikan. Dan waktu itu kami lihat masih biasa-biasa saja. Tetapi karena sering dibicarakan oleh orang, akhirnya lambat laun dibangun sampai menjadi kuburan yang besar, ramai didatangi oleh orang. Mungkin kalau kami tidak menghancurkan kuburan tersebut, tidak meratakan kuburan tersebut, mungkin sampai sekarang kuburan tersebut akan ramai didatangi oleh orang-orang untuk meminta rezeki, meminta ingin cepat dapat jodoh, meminta ingin naik jabatan. Tapi alhamdulillah Allah telah memberikan jalan kepada kami, meskipun waktu itu kami masih kecil, masih remaja lah, usia 20 tahun masih remaja. Tapi alhamdulillah kami sudah mempunyai pengingkaran yang sangat tinggi terhadap masalah-masalah tersebut. Ya, ini sedikit cerita kami ya, agar menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kaum muslimin. Jadi buat apa kita meminta kepada kubur-kubur yang justru mereka yang membutuhkan doa dari kita? Kita tidak tahu apakah orang tersebut sedang diazab di alam kubur atau sedang mendapatkan nikmat kubur. Jadi orang yang meminta kepada kubur-kubur itu meminta
agar rizkinya lancar, meminta agar cepat dapat jodoh, itu akal sehatnya di mana ya? Jadi jika ditanya sampai kapan kami akan membahas kesyirikan, ya selama masih ada orang yang melakukan kesyirikan seperti meminta kepada kuburan, baik itu kuburan wali, kuburan Habib, bahkan ke kuburan Nabi sekalipun, maka kami tidak akan berhenti untuk menasihati, untuk menjelaskan, untuk mengajak kepada mereka agar meninggalkan perbuatan tersebut. Karena perbuatan tersebut adalah kesyirikan ya. Orang yang melakukan kesyirikan itu akan hapus seluruh amalnya. Jadi rugi dia melaksanakan sholat, berbakti kepada orang tua, bersedekah, melaksanakan ibadah haji. Tetapi ketika orang tersebut meninggal dalam keadaan berbuat syirik, dia belum bertobat, maka akan hapus seluruh amalnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 65, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau wahai Nabi berbuat syirik, maka akan hapus seluruh amalmu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang rugi. Jadi rugi seluruh amal ibadah yang dilakukan dari kecil. Ketika seseorang melakukan kesyirikan, hapus amalnya ya. Nah itu Nabi, apalagi kita ya. Itu kan asbabun nuzulnya Rasulullah diajak oleh orang-orang musyrik untuk menyembah sesembahan mereka. Maka turunlah ayat tersebut. Jika engkau berbuat syirik, kata Allah, maka akan hapus seluruh amalmu ya. Nah jika orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu tidak ada yang mengingatkan, kasihan ya. Maka ini tugas kita yang faham tentang akidah, faham tentang tauhid, untuk menjelaskan kepada mereka bahwa perbuatan tersebut itu adalah perbuatan yang haram dan dosa yang sangat besar ya. Meminta kepada kuburan, meminta kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Nah, jadi sekali lagi kami nasihatkan buat seluruh kaum muslimin, hendaklah kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut ya, meminta kepada kubur-kubur, meminta segala macam, itu adalah kesyirikan yang akan menghapuskan seluruh amal-amal kita. Jadi rugi ya. Jadi kalau mau minta kepada Allah sebagaimana yang kita minta ketika kita sholat. Kita setiap sholat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan ya. Nah jadi itu sedikit tanggapan kami buat saudara kami yang mengirimkan pesan kepada kami, katanya sampai kapan Ustadz mensyirik-syirikan orang. Ya kalau perbuatan tersebut tidak syirik, ya kita tidak akan menyebutkan syirik, tidak ya. Kalau perbuatan tersebut perbuatan yang berpahala, kita akan sebutkan oh itu adalah perbuatan yang sunnah misalnya. Tapi kalau meminta kepada kuburan, meminta kepada kuburan wali, meminta kepada kuburan Habib, meminta ingin kaya, meminta ingin cerdas, meminta ingin naik jabatan, meminta ingin lancar usahanya, itu adalah kesyirikan ya.